Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini disebutkan bahwa azas-azas pengelolaan zakat itu adalah, yang pertama adalah syariat Islam, ya. Syariat Islam ini adalah menjalankan tugas dan fungsinya lembaga pengelolaan zakat harusnya berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai sehingga tata cara mendistribusikan zakat itu sendiri, ya. Selanjutnya harus amanah, ya. Jadi lembaga pengelola zakat itu haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya, ya, amanah itu dipercaya. Selanjutnya yang ketiga adalah kemanfaatan. Lembaga pengelola zakat itu harus mampu memberikan manfaat yang benar-benar besar-besarnya bagi mustahik atau orang yang tidak mampu, orang miskin, ya. Selanjutnya keadilan, ya. Dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat harus mampu bertindak adil. Selanjutnya kepastian hukum, ya. Muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam memproses pengelolaan zakat tersebut, ya, agar tidak ada permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Selanjutnya adalah terintegrasi, ya. Jadi pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan penyalahgunaan zakat tersebut. Selanjutnya adalah akuntabilitas, ya. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat lembaga pengelola zakat. Jadi tujuannya ini adalah zakat itu merupakan peranata keamanan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ya, tentang pengelolaan zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Ya. Jadi tentang pengelolaan zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan disesuaikan. Selanjutnya, jadi dalam upaya mencapai tujuan, pengelolaan zakat ini dibentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, ya, yang berkedudukan di ibu kota negara. Jadi Basnas provinsi dan Basnas kabupaten kota, dan Basnas merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan, ya. Jadi Basnas ini merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, ya. Untuk membantu Basnas dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, ini masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat atau LAS, ya, atau membentuk LAS wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri, ya. Jadi LAS ini wajib melaporkan secara berkala kepada Basnas atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penyalahgunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangannya, ya. Jadi zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, ya. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan keadilan dan kewilayahan. Jadi zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir, miskin, dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, ya.
Jadi selain menerima zakat, jadi Basnas dan LAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Ya, jadi pendistribusian dan penyaluran infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan dan diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan itu sendiri. Nah, ini ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, pasal 3 tujuan pengelolaan zakat itu adalah yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Ya, pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan inti dasar zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat dengan bertindak efisien dan efektif. Ya, di LPZ ini mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal. Ya, jadi zakat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Zakat mempunyai manfaat sosial dan manfaat ekonomis. Secara sosial, ya, jadi zakat berperan mempererat hubungan persaudaraan antara Muslim, menghindarkan diri dari sikap ujub dan takabur, serta melahirkan solidaritas kehidupan masyarakat. Jadi zakat adalah bagian dari syiar agama Islam untuk menarik simpati warga non-Muslim agar memeluk agama Islam. Ya, ya. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 tujuan pengelolaan zakat itu adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ya, ini adalah pemerataan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan fasilitas dakwah agama Islam, serta membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim. Demikian besar manfaat zakat bagi masyarakat sehingga Al-Quran menyebutkan kata zakat beriringan dengan pemerintah menjalankan sholat. Ya. Ini manfaat dari zakat itu. Ini pengolahan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan rumah asuh, melakukan pelatihan home industry, mendirikan sekolah gratis dan sebagainya. Ada juga sebagai memberikan beasiswa, ya, memberikan pelatihan-pelatihan berusaha, memberikan modal kepada masyarakat untuk meningkatkan usahanya atau membuka usaha baru, gitu ya. Jadi manfaat zakat di Indonesia ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari para mustahik maupun sebagai modal bagi pengembangan keterampilan hidup, ya mereka. Bila ada membayar zakat kepada lembaga amil zakat, ini pasti terpercaya, maka pengelolaan dana zakat akan diarahkan kepada usaha pengembangan ekonomi masyarakat fakir miskin sehingga kelak mereka akan menjadi muzaki, gitu ya. Jadi mampu di dalam segi ekonomi. Jadi manfaat zakat bagi penggunaan masyarakat Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi akan sulit tercapai bila tidak ada peran serta amil zakat. Ya. Jadi amil zakat adalah lembaga yang menerima dan menyalurkan dana zakat. Ini sesuai tuntunan agama Islam. Jadi keberadaan amil zakat akan memeratakan penikmatan dana zakat daripada melakukan pembayaran zakat secara orang perorangan. Jadi perencanaan zakat itu dalam menjamin zakat proses awal